Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan term wacana dan proposisi. Definisi konsep. Konsep adalah abstrak, entitas mental yang bersifat universal yang menunjukkan pada kategori atau kelas dari suatu entitas. Definisi konsep menurut para ahli. 1. Aristoteles yang mengatakan konsep adalah penyusun utama dalam suatu pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia. Menurut Sujadi, konsep adalah suatu ide abstrak yang bisa digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang secara umum dinyatakan dengan istilah atau rangkaian kata. Menurut Umar, konsep adalah sejumlah teori yang berkaitan dengan suatu objek. 1. Fungsi kognitif, 2. Fungsi evaluatif, 3. Fungsi operasional, 4. Fungsi komunikasi. Unsur-unsur dalam konsep ada 3. 1. Nama, 2. Contoh, 3. Karakteristik pokok. Karakteristik dalam konsep yaitu konsep mempunyai sifat abstrak. Kedua, konsep merupakan suatu kumpulan dari berbagai benda dan karakteristik dan kualitas tertentu. Yang ketiga, konsep bersifat personal. Yang keempat, konsep bisa diketahui melalui proses dan bisa berdasarkan pengalaman dari seseorang. Yang kedua, definisi term. Term adalah suatu kata atau suatu kumpulan kata yang merupakan ekspresi verbal dari suatu pengertian. Jenis-jenis term. Term dalam kaitan pengertian. Term unilog. Contohnya karyawan, pelanggan, guru, manajer. Term ukivok. Contohnya genting, bulan, bait, pasar. Dalam jumlah kata, term tunggal. Gunung, manusia, kejahatan. Term majemuk, kereta api, lapangan sepak bola, CEO, TKM, BKIA, KPKPN. Term ditinjau dari luasnya. Term singular mengatakan suatu hal tertentu. Term partikular mengatakan tentang sebagian. Term universal mengatakan seluruh luasnya. Berdasarkan sifatnya. Term distributif berlaku untuk setiap anggota. Term kolektif berlaku pada suatu sebagai satu kesatuan. Berdasarkan fungsi. Term subjek mengacu pada siapa. Term predikat gabungan dari satu kata arti. Term menengah atau term medius. Yang ketiga, definisi wacana. Wacana adalah satuan bahasa di atas tataran kalimat yang digunakan dalam berkomunikasi dalam konteks sosial. Menurut para ahli, Fatimah Jaja Sudarma, wacana merupakan deretan kalimat yang saling berhubungan, dapat menghubungkan proposisi yang satu dengan yang lain, dan membentuk satu kesatuan kalimat. James D.C. Wacana merupakan seperangkat proposisi yang saling berhubungan antara satu sama lain untuk dapat menghasilkan rasa yang kepaduan atau juga rasa kohesi untuk si penyimak atau pembaca. Hood. Wacana adalah
Bangun teori teoritis abstrak yang maknanya dikaji dalam kaitannya dengan konteks dan situasi komunikasinya. Bentuk atau jenis wacana. Ada 4 jenis wacana, yaitu 1. Narasi, 2. Eksposisi, 3. Argumentasi, 4. Deskripsi. Keutuhan wacana. Keutuhan wacana diantaranya kohesi. Yang kedua, koherensi. Yang keempat, definisi proposisi. Proposisi adalah istilah yang digunakan untuk kalimat pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh. Menurut para ahli, menurut Saltis et al. Dalam Nazir, dalam bukunya, buku metode penelitian, mengatakan bahwa proposisi yang sudah mempunyai jangkauan atau cakupan luas dan telah didukung oleh data empiris dinamakan dalil. Unsur-unsur proposisi. Term subjek. Kedua, term predikat. Ketiga, kopula. Penjelasan mengenai bagian dari proposisi. Proposisi berdasarkan bentuknya. 1. Proposisi tunggal. Kedua, proposisi majemuk. Terus proposisi berdasarkan sifatnya. 1. Proposisi kategorial. 2. Proposisi kondisional. Dalam proposisi kondisional terbagi dalam 2 macam. Proposisi kondisional hipotesis dan proposisi kondisional disjungtif. Ketiga, proposisi berdasarkan kualitasnya. Proposisi positif atau afirmatif. Kedua, proposisi negatif. Yang keempat, proposisi berdasarkan kuantitasnya. Proposisi umum dan proposisi khusus. Sekian, terima kasih presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.